Pesawat tempur apa yang akan membuat Indonesia disegani oleh negara-negara lain? Mau tahu jawabannya? Simak terus video ini. Halo guys, jumpa lagi di channel Warta Militer, channel seputar berita militer yang terpercaya. Pembicaraan mengenai akuisisi pesawat tempur untuk Indonesia masih menarik diperbincangkan. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara besar, baik dari sisi ukuran, jumlah penduduk, sumber daya alam, dan ekonominya. Ini bisa dilihat dari kepercayaan negara-negara maju yang tergabung dalam G20 untuk memberikan presidensi 2022 kepada Indonesia. Masalah pertahanan juga tidak kalah menarik. Tidak hanya karena militer Indonesia berada di peringkat 16 dunia, tetapi juga karena posisinya yang strategis, yang mempunyai banyak potensi, baik yang positif maupun yang negatif. Seperti kita lihat yang terjadi di Laut Cina Selatan. Masalah pengadaan pesawat tempur juga masih menarik untuk dibahas. Ini karena pemerintah belum memutuskan untuk membeli pesawat apa untuk TNI Angkatan Udara. Berbagai spekulasi mengenai pesawat yang akan dibeli bisa dilihat di media. Dari pesawat buatan Eropa, buatan Amerika, dan buatan Rusia, yang katanya sudah fix tidak akan dibeli. Tetapi ada satu pesawat yang menarik untuk kita bahas di sini. Pesawat yang akan membawa militer Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Pesawat yang akan membuat ranking militer kita bisa semakin naik. Pesawat ini akan menjadi tulang punggung pertahanan udara Indonesia di masa depan. Dan yang membanggakan, pesawat ini dirancang dan dibuat dengan kontribusi dari insinyur-insinyur Indonesia bersama-sama dengan Korea Selatan. Satu langkah maju bagi Indonesia untuk bisa mandiri membuat pesawat tempur sendiri di masa depan. Pesawat apakah itu? Dia adalah Boramae atau IFX. Di video ini kita akan membahas 10 fakta menarik mengenai IFX atau KFX atau KF21 atau Boramae sekarang namanya. Belum tahu apakah Indonesia akan mengikuti penamaan yang diberikan oleh Korea Selatan atau Indonesia akan memberikan nama sendiri yang disesuaikan dengan jati diri bangsa Indonesia. Proyek ini dimulai dari keinginan Korea Selatan untuk membuat pesawat tempur sendiri di dalam negeri. Berbekal pengalaman dari proses produksi F-16 yang diberi izin oleh Amerika Serikat, Korea Selatan sudah bisa memenuhi kebutuhan teknologi pesawat tempur baru sebesar 63% untuk bisa diterapkan pada pembuatan KFX. Korea Selatan juga mempunyai pengalaman bekerja sama dengan Lockheed Martin untuk memproduksi Advanced Jet Trainer yang baru, yang saat itu bernama KTX-2, yang kemudian kita kenal menjadi T-50, di mana Indonesia sendiri mempunyai 15 unit. Tahun 2002, Angkatan Udara Korea Selatan membutuhkan pesawat tempur yang kemampuannya sedikit lebih tinggi dari F-16. Di tahun ini pula, kebutuhan awal untuk program baru ini disetujui dan diberi nama Project KFX. Studi yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Korea di tahun 2009 menyimpulkan bahwa desain terbaik pesawat tempur ini adalah desain generasi ke-4,5. Hal ini dikarenakan secara biaya lebih masuk akal dan skenario peperangan dengan Korea Utara tidak memerlukan pesawat generasi kelima, walaupun akhirnya Korea Selatan membeli 40 unit F-35. Oktober 2007, 4 perusahaan menawarkan kerjasama untuk program KFX. Perusahaan ini adalah SAB, Airbus, Boeing, dan Lockheed Martin. SAB menawarkan turunan dari JAS 39 Gripen dengan 1 atau 2 mesin. Airbus menawarkan turunan dari Eurofighter sebagai basis desain dari KFX. Airbus juga menawarkan funding $2 miliar jika Korea bekerja sama. Sementara Boeing dan Lockheed Martin agak low profile di awal-awal program karena adanya kebijakan pembatasan alih teknologi militer ke negara lain oleh pemerintah Amerika Serikat. Dari 4 tawaran ini akhirnya tersisa 2 konsorsium, yaitu KAI bergabung dengan Lockheed Martin dan KAL bergabung dengan Airbus dan Boeing. KAL adalah Korean Airlines, yaitu maskapai penerbangan nasional Korea Selatan seperti Garuda Indonesia di sini.
Konsorsium KAL menawarkan basis FA-18 Hornet pada program ini. Sementara Agensi Pertahanan Korea menginginkan desain baru. Sehingga konsorsium KAL Airbus Boeing gugur. Dan konsorsium KAI Lockheed Martin diumumkan sebagai pemenang. Konsorsium KAI Lockheed Martin mendapat kontrak untuk program ini di bulan Desember 2015. 9 Maret 2009, Indonesia bergabung pada program KFX. Indonesia akan menanggung biaya pengembangan 20%, yaitu sekitar 1,54 miliar dolar. Sementara 80% sisanya akan ditanggung oleh Korea Selatan. Korea juga sempat menjajaki kemungkinan Turki bergabung ke program ini, namun batal karena tidak tercapai kesepakatan. Desain pesawat KFX yang sekarang adalah hasil pengembangan dari dua desain terdahulu. Yang pertama adalah desain dengan sayap delta, dan satunya dengan sayap konvensional dengan kanat di depan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan dengan berbagai pertimbangan, desain akhir yang dipilih adalah dengan kode C109, yaitu desain seperti yang kita lihat sekarang di prototipe yang sudah jadi. Desain akhir ini sudah mengalami modifikasi seperti air intake yang diperbesar, kemudian dengan terpilihnya mesin GE, maka posisi mesin agak dimundurkan sedikit, dan posisi kokpit dimajukan. Sayap juga diperlebar, yang tadinya lebarnya 10,7 dilebarkan menjadi 11,7. Sesuai dengan rancangannya, pesawat KFX adalah pesawat generasi ke-4,5 dengan desain yang siap dikembangkan menjadi generasi kelima pada tahapan berikutnya. Tahapan pertama yang dinamakan Blok 1, pesawat KFX akan mempunyai senjata yang berada di luar badan pesawat dan RCS yang lebih rendah daripada pesawat generasi keempat seperti F-15, F-16, dan F-18, tapi masih di atas F-22 dan F-35. Jadi secara V2 tidak terdeteksi oleh radar atau siluman, KFX sudah lebih baik daripada pesawat-pesawat generasi keempat. Untuk varian generasi kelima akan dimulai pada Blok 2, di mana RCS-nya akan menjadi lebih kecil dan mendekati F-22 dan F-35. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan material RAM yang lebih intens, penggunaan kanopi elektrokonduktif, meminimalkan celah antar panel dengan menerapkan sealant foam in place. Seperti kita lihat pada pesawat F-22 dan F-35, jika kita lihat dari atas, banyak bagian pesawat yang seperti banyak dempul. Itu adalah sealant foam in place tadi. Secara teknologi, Korea dan Indonesia masih perlu waktu untuk bisa membuat pesawat siluman yang sejajar dengan F-22 dan F-35. Tetapi KFX atau IFX adalah lompatan besar bagi kedua negara. Blok 1 hanya akan mempunyai fungsi peperangan udara ke udara, sementara kemampuan udara ke darat atau udara ke permukaan baru akan ada di varian Blok 2. Kemenangan dalam peperangan udara modern terutama akan ditentukan dengan seberapa canggih peralatan elektronik yang disematkan di dalam sebuah pesawat tempur. Di dalam proyek KFX-IFX, sebagian perlengkapan elektronik masih bergantung dari teknologi barat. Namun sebagian sudah bisa dikembangkan sendiri oleh Korea Selatan, seperti radar AESA. Radar AESA yang dikembangkan oleh Hanwha mempunyai jangkauan 110 km. Kira-kira sama jaraknya dengan radar AESA yang dipasang pada pesawat F-16 Viper Block 7072. Bagi negara yang baru pertama kali membuat radar, bisa membuat radar dengan kemampuan yang sama dengan negara pembuatnya yang sudah mempunyai pengalaman puluhan tahun membuat radar, tentu menjadi prestasi tersendiri. Beberapa peralatan elektronik sistem yang akan digunakan di KFX-IFX adalah ALK 200K Electronic Warfare System, di mana teknologi jamming frekuensi radio dikembangkan sendiri oleh Hanwha. Infrared Search and Track KFX-IFX juga akan dikembangkan oleh Hanwha, yang didasarkan pada sistem Leonardo Skyward, di mana Skyward juga telah dipilih untuk dilengkapi pada pesawat SAB JAS-39 Gripen. Hanwha akan mengembangkan Electro-Optical Ground Targeting Pod yang akan dikirimkan pada tahun 2026 untuk pesawat Blok 1. Multifunction display berukuran 8x20 inci akan diproduksi di dalam negeri oleh LIG Next One di bawah lisensi British Aerospace. Khusus untuk Indonesia, modul data link akan dikembangkan lebih lanjut agar bisa berkomunikasi dengan Sukhoi 27 dan Sukhoi 30 milik TNI Angkatan Udara. Mesin yang akan dipakai pada pesawat KFX-IFX
adalah mesin turbofan buatan General Electric, yaitu F414-400K, yang menghasilkan daya dorong 22.000 pound force. Mesin ini adalah mesin yang biasa dipakai oleh F-18 Hornet dengan pengembangan khusus yang dilakukan oleh GE khusus untuk proyek ini. Jadi kalau kehandalan dan performanya tidak perlu diragukan lagi. Untuk persenjataan, KFX akan bisa membawa dan menembakkan rudal dan bom-bom kebanyakan buat negara barat yang saat ini banyak dipakai juga oleh banyak negara-negara di dunia, yaitu AIM-120 AMRAAM, ada Sidewinder, ada Maverick, ada Harpoon. Nah, ini rudal-rudal buatan Raytheon Amerika Serikat. Juga ada bom-bom standar dan bom-bom presisi yang biasa dipakai juga oleh pesawat-pesawat modern sekarang. Di samping itu, KFX juga akan bekerjasama dengan MBDA untuk integrasikan rudal Meteor, yaitu rudal Beyond Visual Range. Itu rudal yang bisa ditembakkan ke sasaran sebelum sasaran itu terlihat. Kemudian ada lagi rudal Iris-T yang bekerjasama dengan DL Jerman. Waktu pengembangan KFX akan memakan waktu 10,5 tahun, di mana waktu ini dinilai oleh media-media Korea Selatan, media-media Barat, para pengamat militer maupun praktisi cukup ambisius, karena pesawat-pesawat Amerika yang sekarang digunakan sampai dengan F-22 Raptor yang paling canggih dan F-35 Lightning II itu pengembangannya sekitar 20 tahun. Jadi ambisi Korea Selatan di Indonesia untuk mengembangkan jet KFX cuma 10,5 tahun ini akan menjadi rekor tersendiri jika nanti sudah meluncur dan diproduksi. Prototipe pertama sudah jadi bulan April 2021 dan kita sudah saksikan di media peluncurannya dihadiri oleh Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kemudian terbang perdana direncanakan tahun depan 2022, belum ada bulannya. Dan saat ini sedang dibuat 6 buah prototipe di samping yang kemarin diperagakan di April 2021. Jadi total nanti ada 6 prototipe yang akan diuji cobakan terbang. Itu uji cobanya sendiri akan dimulai dari tahun 2022 sampai dengan Juni 2026. Jika lancar, nggak ada kendala, maka pembuatan 40 jet pertama untuk Angkatan Udara Korea Selatan akan dimulai dari tahun 2026 sampai 2028. Dan untuk Indonesia kebutuhannya 50 pesawat, itu akan dimulai dari 2026 sampai 2029. Jadi masih cukup lama dan kita harus menunggu, semoga jadwal yang direncanakan oleh Korea dan Indonesia bisa sesuai tepat waktu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar di kolom. Terima kasih.